Pastikan pakai yang tipis tapi kuat, biar hasilnya renyah dan gak gampang sobek. Ingat ya, ambil secukupnya. Lalu kita gulung dan kita rapikan. Kalau udah dibungkus semua, tinggal kita potong, lalu kita goreng di minyak panas. Kalau udah digoreng gini, tinggal kita siram pakai kuah asam yang dijamin bikin seger. Aduh, panas banget ya hari ini. Mana dagangan juga lagi sepi. Gimana ini ya? Saya gak bisa nih terus-terusan begini. Itu kayaknya Bu Susi. Alhamdulillah, akhirnya ada yang beli juga. Pak Basuki, siang-siang begini enaknya makan yang gurih-gurih nih. Saya beli 1 porsi ya. Siap, Bu. Nih, goyong ayam spesial, baru matang tadi pagi. Aduh, baunya bikin ngiler, Pak. Dagangan kamu ini emang gak pernah ngecewain. Ini uangnya. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan cocok ya. Kalau enak, besok mampir lagi, Bu. Pasti, Pak. Saya ini pelanggan setia kok. Ya udah, saya duluan ya. Ya Allah, kenapa jualanku hari ini sepi banget? Apa orang-orang udah bosan ya sama goyongku? Loh, ini apa? Tongseng daging anjing. Pak Usman, lagi bawa apa itu? Ini Pak Basuki, anjing saya mati tadi pagi. Mau saya buang ke tempat sampah belakang kompleks. Oh, ya ampun, anjing yang sering keluyuran di jalan itu ya Pak. Kasihan banget. Iya, dia sakit beberapa hari. Akhirnya tadi pagi mati. Makanya ini mau saya buang daripada bawa di rumah. Gini aja Pak Usman, gak usah capek-capek buang sendiri. Saya aja yang buang nanti sore. Sekalian saya buang sampah. Serius Pak, ya udah kalau gitu. Terima kasih ya, soalnya saya harus pergi ke acara keluarga sebentar lagi. Iya, gak masalah, santai aja Pak Usman. Nanti sore saya yang urus. Daging anjing ya, tongseng mereka laku banget. Padahal itu anjing. Apa mungkin aku bisa ganti daging ayam digoyong aku pakai daging anjing? Astagfirullah, nyebut. Kok bisa aku kepikiran begitu? Itu perbuatan curang, haram. Enggak, aku gak bakal lakuin itu. Akhirnya sampai juga. Tempat ini bener-bener gak enak, bau banget. Tapi mau gimana lagi? Sampah harus dibuang. Anjing ini kasihan banget ya. Tapi ya udahlah, emang udah waktunya mati. Mau dibuang nah, apa nggak sayang? Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Jangan ganggu aku. Jangan takut Basuki. Aku cuma mau membantu kamu. Aku tahu kamu sedang dalam kesulitan. Kesulitan apa? Aku baik-baik aja. Kamu siapa sebenarnya? Aku adalah jawaban dari semua pertanyaanmu. Aku tahu kamu sedang sepi pelanggan, dagangan gak laku, dan kebutuhan semakin menekan. Benar kan? Apa urusan kamu sama hidup aku? Aku bisa urus sendiri. Gak perlu bantuan dari orang aneh kayak kamu. Plastik itu di dalamnya ada solusi untuk semua masalahmu. Kamu hanya perlu mendengarkan saranku. Solusi? Ini cuma pakai anjing, bukan apa-apa. Saya gak ngerti maksud kamu. Jadikan daging anjing itu sebagai bahan utama goyongmu. Tambahkan kaldu ayam sebanyak mungkin, dan tak akan ada yang tahu. Rasa goyongmu akan lebih gurih dan pelanggan akan kembali berdatangan. Bukankah itu yang kamu mau? Maksud kamu, saya harus jualan goyong pakai daging anjing? Itu gak mungkin, itu curang, haram. Curang? Semua pedagang punya rahasia kecil. Apa kamu pikir mereka semua jujur? Ingat Basuki, pelanggan hanya peduli pada rasa. Mereka takkan peduli dari mana bahan itu berasal, asal enak di lidah. Tapi gimana kalau ketahuan? Saya bisa dihujat habis-habisan, bisa kena masalah besar. Tidak akan ada yang tahu. Rahasiamu aman bersamaku. Percayalah, ini cara cepat untuk mengembalikan kejayaanmu. Cobalah sekali saja dan lihat hasilnya. Setelah itu kamu bisa putuskan untuk berhenti atau diteruskan. Kemarin saya lihat di TikTok, mereka jual tongseng daging anjing viral, dan itu gak apa-apa kok. Apa saya pakai daging anjing aja ya? Pikirkan baik-baik Basuki. Aku hanya memberikan jalan. Keputusan ada di tanganmu. Apa saya benar-benar harus melakukannya? Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang benar. Hari ini saya bakal kasih tutorial bikin goyong spesial dengan cara baru. Dijamin makin enak dan renyah karena kita bungkus pakai kulit-kulit risol, terus digoreng. Yuk simak caranya. Ini bahan utamanya, daging guguk yang telah dihaluskan. Pertama, kita buat isian goyongnya dulu. Masukkan daging guguk yang telah dihaluskan. Lalu tambahkan telur, irisan wortel, dan kaldu ayam yang banyak biar rasanya makin gurih dan gak ada orang yang curiga. Lalu kita ambil kulit pangsitnya dan masukkan isian yang sudah kita buat tadi. Pastikan pakai yang tipis tapi kuat biar hasilnya renyah dan gak gampang sobek. Ingat ya, ambil secukupnya. Lalu kita gulung dan kita rapikan. Kalau udah dibungkus semua, tinggal kita potong, lalu kita goreng di minyak panas.
Kalau udah digoreng gini, tinggal kita siram pakai kuah asam yang dijamin bikin seger. Lihat nih, goyong daging guguk udah jadi. Aromanya, wanginya. Rasanya dijamin gak kalah sama goyong pakai daging ayam. Nah, ini Bu Susi, ini goyong ayam rasa baru. Coba deh, pasti beda dari yang lain. Sekali gigit langsung nagih. Rasa baru. Tapi Pak Basuki, kenapa aromanya agak beda ya? Biasanya lebih wangi. Ah, itu tandanya kamu belum terbiasa. Ini resep baru, spesial buat pelanggan setia seperti kamu. Dijamin bikin ketagihan. Rasa bumbunya sih masih enak, tapi tekstur dagingnya kok beda ya Pak? Kayak bukan daging ayam. Iya bener, Pak Basuki, ini pasti bukan ayam biasa. Kamu pakai bahan baru ya? Jangan-jangan ayam kampung yang tua. Begitulah, ada sedikit inovasi, tapi tenang aja, ini masih ayam kok. Resep rahasia keluarga. Kalau saya kasih tahu nggak jadi rahasia lagi dong. Wah, resep rahasia? Seriusan Pak? Jangan-jangan ini daging impor ya? Enggak sejauh itu juga Pak Budi. Pokoknya saya jamin sehat dan aman. Kalau nggak percaya, lihat tuh, pelanggan lain masih pada balik beli kan. Pak, serius ini ayam biasa? Soalnya rasanya tuh kayak, aduh, gimana ya ngomongnya? Kayak ada rasa asing yang belum pernah saya coba. Halo, Bu Susi, kamu kebanyakan mikir. Yang penting enak kan? Lagian Pak Basuki ini udah terkenal sebagai penjual yang jujur. Gak mungkin dia bikin yang aneh-aneh. Betul Pak Budi, saya gak mungkin ngecewain pelanggan. Bu Susi santai aja, makan dulu sampai habis, nanti baru kasih komentar. Kalau nggak puas, besok saya kasih goyong gratis. Oke deh, saya percaya sama Pak Basuki. Tapi kalau nanti ada yang aneh, saya bakal ngomong loh. Tentu Bu, pelanggan seperti kamu adalah alasan saya terus berinovasi. Besok coba balik lagi, saya siapin varian baru buat kamu. Ini saya bayar ya Pak Basuki, sekalian sama yang Bu Susi. Iya Pak Budi. 1 gepok, 2 gepok, 3 gepok. Wah, ini rezeki nomplok. Gak nyangka goyong rasa baru laku keras. Pelanggan makin banyak, duit makin numpuk. Udah saatnya nih saya jadi duda kaya yang akan menggait banyak hati wanita di luar sana. Sekarang uang udah punya, saatnya mencari janda. Ah, siapa lagi kalau bukan Bu Koko? Janda Bahenol itu pasti nggak bakal nolak saya sekarang. Halo, ada apa Pak Basuki? Tumben malam-malam nelpon. Iya Bu Koko, saya mau ngajak Kamu ketemu nih besok sore di taman deket komplek. Gimana Bu? Saya lagi pengen ngobrol-ngobrol santai sama Ibu. Ngobrol-ngobrol? Wah, ada apa nih Pak Basuki? Tumben banget ngajak ketemuan. Ada maksud tertentu ya? Aduh Bu, nggak usah curiga gitu dong. Namanya juga tetangga kan. Sesekali perlu saling kenal lebih dekat. Lagian saya mau bawain goyong rasa baru. Katanya Ibu suka yang unik-unik kan. Wah, serius mau bawain goyong yang lagi viral itu ya? Banyak yang bilang enak banget. Kalau gitu, oke deh. Besok sore saya datang. Jangan lupa ya bawa goyongnya. Pasti Bu, pokoknya nggak bakal nyesel. Sampai ketemu besok sore ya. Malampir juga harus dapat bagian. Berkat dia goyong saya laku keras. Tapi sekalian aja saya tanya, di mana lagi bisa dapat stok daging guguk murah? Soalnya saya harus terus produksi biar saya makin kaya. Jadi kamu balik lagi ke sini Basuki. Apa kali ini yang kamu bawa untukku? Jangan bilang cuma nyari bantuan tanpa bayar. Ini Mak, uang hasil jualan goyong yang Mak sarankan. Ini sebagian ucapan terima kasih saya ke Malampir. Lumayan lah buat beli cilok sama kuota. Tapi kenapa wajahmu masih gelisah? Ada masalah lagi ha? Sebenarnya saya butuh stok daging guguk lebih banyak. Goyong rasa baru ini laku keras, tapi saya gak tahu harus nyari kemana. Saya khawatir pelanggan bakal curiga kalau tiba-tiba saya berhenti jualan. Dasar manusia rakus. Baru sekali untung besar sudah ketagihan. Tapi ya, saya suka semangatmu. Kalau mau daging anjing, kamu bisa cari di pasar gelap. Banyak pedagang yang menjual di sana. Pasar gelap Mak, di mana itu? Saya harus ke sana secepatnya. Tapi gimana caranya biar gak ketahuan orang lain? Basuki, dengar baik-baik. Pasar gelap itu bukan tempat untuk orang ceroboh. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai ada yang mencurigai. Gunakan nama palsu dan jangan pernah bicara terlalu banyak. Paham? Iya Mak, saya akan hati-hati. Tapi kalau sampai ada yang tahu gimana? Saya gak mau masuk penjara. Kalau ketahuan, jangan pernah bawa-bawa nama saya. Ingat, itu Basuki. Dan satu lagi, selalu sediakan uang untuk tutup mulut kalau ada yang mencium bau busuk dari bisnismu. Iya Mak, saya paham. Terima kasih atas bantuannya. Manusia rakus memang selalu jadi mangsa terbaik. Koko, akhirnya kita ketemu. Ini saya bawain goyong spesial seperti permintaan kamu. Kamu pasti suka. Wah,
kamu perhatian sekali Pak Basuki. Ini yang katanya lagi ngetren di komplek kita ya? Saya jadi penasaran. Rasanya memang enak, tapi kok agak beda ya? Ini bukan seperti goyong biasanya. Kamu pakai resep rahasia ya? Rahasia dapur Koko. Yang penting kamu suka kan? Pelanggan saya juga banyak yang suka sama inovasi baru ini. Pak Basuki, saya nggak suka setengah-setengah ya. Kalau kamu memang suka sama saya, kamu harus jujur. Kamu bilang tadi ini resep spesial. Spesialnya di mana? Iya, itu dagingnya lebih empuk dari biasanya. Saya tambahin bumbu khusus. Kamu kan tahu, saya selalu mau yang terbaik buat pelanggan. Kalau memang mau yang terbaik, kenapa rasanya bikin saya mikir 2 kali? Pak Basuki, saya ini nggak cuma suka goyong kamu. Saya juga mau tahu, apa kamu serius sama saya? Tentu saja Koko. Dari awal saya lihat kamu. Saya tahu kamu istimewa. Kamu cantik, elegan, dan janda yang maksud saya wanita yang dewasa dan berkelas. Saya serius. Kalau Pak Basuki serius, buktiin dong. Jujur sama saya. Ada yang aneh ya sama goyong ini? Kamu pakai bahan apa sebenarnya? Koko, kamu janji gak bakal marah kan? Itu tergantung apa yang kamu bilang. Kalau ini masalah besar, saya nggak bisa janji. Goyong ini saya pakai daging guguk Koko. Tapi tenang, semuanya bersih, aman. Dan saya tambahin kaldu ayam biar gak kerasa. Pelanggan suka. Kamu sendiri tadi bilang enak kan? Apa? Daging guguk? Kamu gila Pak Basuki. Kamu gak punya hati. Ini jahat, curang, dan menjijikan. Tapi Koko, bukannya kamu suka tadi? Ini kan cuma inovasi. Kamu tahu sendiri, saya butuh banyak uang buat bertahan hidup, buat modal nikahin kamu. Suka? Setelah tahu ini dari daging guguk, kamu pikir saya bakal terima itu? Saya ini manusia, bukan monster kayak kamu. Kenapa dia marah? Bukannya ini cuma daging. Aduh, wanita yang memang sulit dimengerti. Tempat ini lebih menyeramkan dari yang saya bayangkan. Tapi demi bisnis, saya harus kuat. Jangan lama-lama tuan, barangnya sudah siap. Kau mau yang mana? Saya mau 2 ekor daging guguk. 2 ekor, seperti yang kau pesan. Hati-hati, ini barang panas, banyak yang ngincer. Ini uangnya, sesuai harga kesepakatan awal. Awas ya, jangan coba-coba buat nipu saya. Tentu saja tuan, tidak ada tipu-tipu di sini. Uangnya aman, barangnya juga. Semoga aja bisnis ini tetap lancar. Gak ada yang tahu, gak ada yang curiga juga. Ini demi kelangsungan hidup dan mungkin juga untuk masa depan saya lebih cerah. Semoga gak ada yang curiga. Pak Basuki, malam-malam kok sendirian? Habis dari mana? Pak Budi, gak ada apa-apa kok Pak. Cuma bawa daging ayam buat dijual besok. Kamu sendiri mau kemana malam-malam gini? Daging ayam ya? Kok kayak berat banget? Kayaknya bukan daging ayam. Pak, itu kok kayak daging ekor anjing keluar dari karung? Itu bukan anjing Pak. Bapak pasti salah lihat. Itu daging ayam yang agak berbulu, makanya mirip. Hehehe. Gak usah curiga gitu Pak Budi. Ini benar daging ayam yang masih ada sisa bulunya. Lagian wajar kan Pak, kalau beli ayam kadang suka ada yang seperti itu. Udah saya buru-buru, ada pelanggan yang nunggu. Iya, kalau gitu hati-hati Pak, jangan sampai kenapa-napa. Untung aja dia nggak terlalu curiga. Mending saya buru-buru pulang. Pak Budi, ada yang harus saya ceritakan. Tadi siang, saya coba goyong dari Pak Basuki. Dan kamu tahu, rasanya itu beda banget. Ternyata dia pakai daging guguk. Guguk? Beneran Koko? Daging guguk? Saya tadi sempat lihat ekor anjing keluar dari karung yang dibawa sama Pak Basuki. Jadi itu benar? Iya Pak Budi, saya terkejut banget waktu saya tahu. Dan saya langsung muntah. Perut saya kayak lagi diaduk-aduk. Saya nggak bisa terima ini. Jadi selama ini ada orang beli goyong dari dia dan makan daging anjing tanpa sadar. Gimana bisa dia berani jual kayak gitu? Ini udah parah banget Bu Koko. Kita nggak bisa diam aja Pak Budi. Kalau berita ini sampai ke warga lain, mereka semua bakal berhenti beli dari Pak Basuki. Kita harus sebarkan kabar ini. Semua warga harus tahu kalau Pak Basuki udah nyebar makanan yang gak layak dimakan. Kita harus pastikan gak ada yang beli dari dia. Kalau perlu, kita datangin dia langsung dan kasih tahu dia. Jangan coba-coba lagi jualan makanan kayak gitu. Kalau dia gak berhenti, kita sebarkan ke seluruh komplek. Kita harus bertindak Pak Budi. Saya setuju. Kita jangan sampai biarkan dia tersesat menipu orang. Kita mulai dari sini, sebarkan ke warga satu persatu. Jangan sampai ada yang tersesat beli makanan dari dia. Kita harus pastikan dia berhenti. Betul Pak, jangan biarkan dia merusak kepercayaan orang. Kalau perlu, kita ajak warga lain untuk ikut menuntut dia berhenti jualan goyong itu. Ini soal kesehatan, bukan cuma soal rasa. Besok pagi saya mulai sebarkan kabar ini ke warga. Kita harus pastikan semua tahu dan gak ada yang terjerumus. Terima kasih Koko, udah berani buka suara. Kita semua punya tanggung jawab. Jangan sampai ada yang jadi korban lagi. Kita harus buat Pak Basuki berhenti. Bu Susi, dengar ngosip nggak? Itu loh si Pak Basuki, katanya dia pakai daging anjing buat goyongnya. Kalau menurut orang-orang sih itu berita benar. Serius Pak?
daging anjing. Gimana bisa Pak Basuki itu orangnya tampak baik-baik? Kayaknya nggak mungkin deh dia ngelakuin itu. Saya juga nggak percaya awalnya, tapi kemarin saya lihat sendiri. Ada yang bilang kalau goyongnya dia itu beda rasanya. Warga mulai curiga. Terus ada yang bilang sempat lihat ekor anjing keluar dari karung yang dia bawa waktu itu. Masa sih Pak? Daging anjing itu kan haram dan tidak boleh dikonsumsi. Itulah Bu Susi, kalau bener dia pakai daging anjing nggak cuma soal rasa, tapi soal kesehatan juga. Gimana bisa orang makan tanpa tahu kalau itu berbahaya? Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau memang benar, kita harus tahu lebih lanjut. Gimana caranya dia bisa jualan dengan bahan yang nggak wajar seperti itu? Kita harus cari tahu lebih jelas. Betul Bu, kita nggak bisa cuma diam aja. Saya rasa kita perlu datang ke warung Pak Basuki besok pagi. Kita tanya langsung, lihat apa yang dia jual. Kalau dia memang pakai daging anjing, kita harus berhentiin semuanya sebelum makin banyak yang beli. Iya, kita setuju. Kita nggak bisa biarkan orang lain jadi korban. Lagian, kalau benar dia pakai daging anjing, itu udah melanggar batas banget. Orang harus tahu. Nanti siang, kita lihat langsung apa yang dia jual. Kalau ada bukti, kita sebarkan ke warga. Nggak boleh ada yang tertipu lagi. Ini soal keselamatan semua orang di komplek. Apa-apaan ini? Kenapa bisa ada banyak anjing di sini? Apa mereka datang untuk balas dendam pada saya? Pak Basuki, lihat itu, semua anjing-anjing ini. Mereka kayak tahu sesuatu loh. Seolah-olah mereka datang untuk balas dendam sama kamu. Iya Pak Basuki, ini bukan kebetulan. Mereka datang untuk membalas. Ini pasti karma atas semua yang udah kamu lakukan. Anjing-anjing itu, mereka memang datang untuk membalas karena kamu telah berjualan goyong pakai daging mereka. Kamu udah menghancurkan segalanya Pak Basuki. Ini bukan kebetulan. Karma datang dengan cara yang tak terduga. Ayo semuanya, kita tinggalkan dia. Tolong, jangan, sakit.